Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Anggita Riasina Garini sebagai moderator, ada Fatimah Zahra sebagai presentator, ada Nia Dwi Julianti sebagai presentator, ada Rita Atari sebagai presentator, dan yang terakhir ada Syabila Mardiani sebagai presentator. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metode penelitian dengan materi metode penelitian. Mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Metode penelitian. A. Pengertian metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Yang B. Perbedaan metode ilmiah dengan penelitian ilmiah. Yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam metode ilmiah dapat berupa masalah yang sangat sederhana atau masalah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ilmiah, rumusan masalah cukup kompleks sehingga membutuhkan kegiatan yang kompleks pula untuk menyelesaikan atau memecahkannya. Dalam penelitian ilmiah, kita harus merancang instrumen untuk mengumpulkan data dengan benar, menganalisis data, dan sebagainya. Yang kedua, cara kerja pemecahan masalah. Penelitian ilmiah dilakukan secara sadar, cermat, dan sistematis mengenai subjek tertentu, sehingga dapat mengungkapkan fakta-fakta, teori-teori, atau aplikasi-aplikasi. Yang C, langkah-langkah penelitian ilmiah. Yang pertama ada mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Identifikasi masalah dirumuskan bersesuaian sebagaimana latar belakang masalah, berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Identifikasi masalah pada umumnya dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif, sementara rumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Penelitian melakukan studi pendahuluan dengan menelusuri dan memahami kajian pustaka untuk bahan penyusunan landasan teori yang dibutuhkan untuk menyusun hipotesis maupun pembahasan hasil penelitian nantinya. Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui pengkajian kepustakaan akan dapat membuat penelitian lebih fokus pada masalah yang diteliti, sehingga dapat memudahkan penentuan data apa yang nantinya akan dibutuhkan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Peneliti tidak perlu lagi direpotkan dengan data-data yang seharusnya tidak dibutuhkan, karena data yang diambilnya melalui instrumen penelitian. Hanyalah data-data yang berkaitan langsung dengan hipotesis untuk dianalisis. Hipotesis erat kaitannya dengan anggapan dasar yang merupakan kesimpulan kebenarannya mutlak, sehingga ketika seseorang membaca suatu anggapan dasar, tidak lagi meragukan kebenarannya. 4. Mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Sebuah variabel dalam penelitian ilmiah adalah fenomena yang akan atau tidak akan terjadi sebagai akibat adanya fenomena lain. Variabel penelitian sangat perlu ditentukan agar masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah menjadi jelas dan terukur. Setelah variabel penelitian ditentukan, maka peneliti perlu membuat definisi operasional variabel itu sesuai dengan maksud atau tujuan penelitian. Definisi operasional variabel adalah definisi khusus yang dirumuskan sendiri oleh peneliti. Yang kelima, menentukan rancangan atau desain penelitian. Rancangan penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah aplikatif penelitian yang berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ilmiah bagi si peneliti yang bersangkutan. Rancangan penelitian harus ditetapkan secara terbuka sehingga orang lain dapat mengulang prosedur yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran penelitian ilmiah yang telah dilakukan si peneliti. Keenam, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Kriteria pertimbangan yang dapat dipakai untuk menentukan instrumen penelitian adalah kesesuaiannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. 7. Menentukan subjek penelitian. Orang yang terlibat dalam penelitian ilmiah dan berperan sebagai sumber data disebut subjek penelitian. 8. Melaksanakan penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian adalah proses pengumpulan data sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dibuat. Peneliti harus fokus pada pemecahan masalah yang telah dirumuskannya dengan mengacu pengambilan data berdasarkan instrumen penelitian yang telah dibuatnya secara ketat. Berdasarkan cara
pengambilan data terhadap subjek penelitian, data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data langsung dan data tidak langsung. Yang pertama, data tidak langsung adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber data atau sumber subjek penelitian. Yang kedua, data tidak langsung adalah data yang diperoleh peneliti tanpa berhubungan secara langsung dengan subjek penelitian, yaitu penggunaan tertentu. Contohnya wawancara menggunakan telepon dan sebagainya. Next akan dibacakan oleh Fatimah Zahra. 9. Melakukan analisis data. Bila penelitian ilmiah yang dilakukan bersifat kuantitatif, maka jenis data akan bersifat kuantitatif juga. Bila penelitian bersifat kualitatif, maka data yang diperoleh akan bersifat kualitatif dan selanjutnya perlu diolah menjadi kuantitatif. Untuk itu, perlu digunakan statistik dalam pengolahan dan analisis data. 10. Merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Pada hakikatnya, merumuskan hasil penelitian dan melakukan pembahasan adalah kegiatan menjawab pertanyaan atau rumusan masalah penelitian, sesuai dengan hasil analisis data yang telah dilakukan. Pada saat melakukan pembahasan, berarti melakukan interpretasi dan diskusi hasil penelitian yang harus sesuai dengan teori sandaran penelitian ilmiah. Yang ke-11, menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Format laporan ilmiah seringkali telah dibakukan berdasarkan institusi atau pemberi sponsor di mana peneliti itu melakukannya. Diseminasi dapat dilakukan dalam bentuk seminar atau menuliskannya dalam jurnal-jurnal penelitian. D. Alat-alat yang akan digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data. Dalam menyusun sebuah laporan penelitian, seorang peneliti membutuhkan alat bantu yang digunakan sebagai alat atau instrumen penelitiannya, serta membutuhkan data-data yang valid guna mendukung hasil dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, seorang peneliti harus mengetahui dan memahami apa itu pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik-teknik pengumpulan data. Menyusun instrumen pengumpulan data dan penelitian dilakukan setelah peneliti memahami apa yang menjadi variabel penelitian. Sistematika penulisan hasil penelitian. A. Sistematika penulisan makalah yang berisi halaman judul, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman gambar atau grafik jika ada. Next. Bab 1, pendahuluan, yang berisi latar belakang. Latar belakang berisi alasan pemilihan tema dalam pembuatan paper atau makalah. Kemudian ada tujuan yang berisi tentang tujuan yang akan dicapai dengan pembuatan makalah atau paper. Kemudian ada ruang lingkup materi yang berisi tentang ilmu atau teori yang berkaitan dengan tema yang diambil dalam paper. Asumsi atau batasan yang berisi tentang asumsi yang merupakan batas atau tema. Yang bab 2 berisi tentang dasar teori atau landasan teori. Materi yang dibahas dikaitkan dengan teori atau ilmu tersebut dalam kehidupan keseharian. Untuk menuliskan teori yang diambil, para ahli jangan lupa mencantumkan nama, tahun, atau buku yang pernah memuat teori tersebut, sehingga sumber atau narasumber jelas dan tidak diragukan. Kalau membuat kutipan, harap mencantumkan pula halaman di mana kutipan tersebut diambil. Bab 3 berisi pembahasan. Pembahasan berisi tentang data yang diperoleh di lapangan atau kenyataan yang dikaitkan dengan ilmu atau teori yang sudah ada. Dapat pula dimasukkan pendapat pribadi berkaitan erat dengan tema atau usulan atau saran atau gagasan atau ide. Bab 4, penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri berisi tentang simpulan akhir dari pembahasan yang sudah dibuat, sedangkan saran berisi usulan dan saran dari penulis. Kemudian ada daftar pustaka yang berisi seluruh sumber yang digunakan dalam pembuatan makalah atau paper. Daftar pustaka dapat berupa buku, surat kabar, makalah, informasi dari suatu internet, dan lain-lain. Penulisannya secara lengkap dan mengikuti
kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang terakhir adalah lampiran yang berisi seluruh gambar atau foto ataupun grafik atau juga data yang mendukung dalam pembuatan makalah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syabila. Di slide selanjutnya ada sistematika penulisan proposal. Proposal merupakan pedoman kerja, gambaran atau peta perjalanan lengkap yang akan dilalui selama melakukan kegiatan dan menentukan berhasil tidaknya seluruh kegiatan. Ini ada latar belakang kegiatan. Berisi tentang hal-hal dan kondisi umum yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan tersebut. Yang B, dasar pemikiran, yang berisikan tentang dasar yang digunakan dalam pelaksanaan. Lalu ada nama kegiatan, berisi nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu ada tujuan kegiatan, yaitu untuk tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut. Lalu ada tempat dan jadwal kegiatan yang berisikan uraian yang lebih terperinci dari tujuan. Di sini ada manfaat kegiatan, berisi tentang manfaat dilaksanakannya kegiatan tersebut. Lalu ada jenis kegiatan yang menjelaskan bentuk dari kegiatan tersebut. Lalu ada kepanitiaan atau pelaksanaan dan organisasi kerja, menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan. Lalu ada sasaran atau peserta, menjelaskan tentang objek atau peserta. Lalu ada anggaran dana kegiatan, yang hanya disebutkan jumlah total pengeluaran yang diperkirakan oleh panitia, dan sedangkan rinciannya itu dibuat dalam lampiran tersendiri. Dan yang terakhir penutup, berisi tentang ucapan syukur atas tersusunnya proposal harapan yang ingin dicapai dan mohon dukungan bagi semua pihak. Ditutup dengan lembar pengesahan proposal. Lalu yang C ada sistematika proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan sebuah usulan yang dibuat dalam rangka mengadakan penelitian yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan proposal peneliti. Tujuan proposal adalah untuk memberikan gambaran secara singkat terhadap rencana kegiatan penelitian yang dilakukan. Melalui proposal penelitian akan memahami segala kebutuhan yang direncanakan. Ini ada bagian awal, yaitu judul. Judul penelitian merupakan awal dari proposal penelitian yang didasarkan pada ide penulisan yang didukung oleh penguasaan teori, ketersediaan data, daya tarik, dan pentingnya masalah penelitian yang berfungsi sebagai ungkapan terhadap suatu masalah yang akan dianalisis dipecahkan dengan melakukan kegiatan penulisan. Lalu slide selanjutnya ada rumusan judul penelitian hendaknya memenuhi pertama kalimat yang tertuju pada rencana isi, yang kedua kata dan tata bahasa yang baku, ketiga kalimat yang singkat, padat, dan jelas, lalu yang terakhir ada kata atau istilah yang mudah dimengerti. Sini ada judul cover, daftar isi, kata pengantar, lembar persetujuan, atau kepala prodi, atau kepala jurusan. Lalu ada bagian tengah atau isi, dan yang terakhir bab 1 pendahuluan. Bagian 1.1 latar belakang. Latar belakang menguraikan pokok-pokok pikiran penulis tentang argumentasi atau alasan pemilihan topik tersebut. Artinya pentingnya masalah tersebut perlu diteliti dan dikaji dalam bentuk kegiatan penulisan serta akibat positif dan akibat negatif ketika topik atau suatu masalah tidak dipecahkan dengan pengkajian melalui kegiatan penelitian tersebut. Di samping itu, latar belakang penelitian juga menguraikan kelayakan topik tersebut untuk diteliti dan memberikan gambaran awal tentang subjek penelitian. Perumusan latar belakang ini berupa hasil pemikiran penulis yang didasarkan pada yang pertama itu hasil kajian terhadap buku teks dan teori maupun penelitian orang lain. Yang kedua, pengamatan ataupun hasil studi pendahuluan. Dan yang ketiga, alasan pemilihan subjek penelitian. Dan yang terakhir, penjelasan hubungan antara hal-hal tersebut sehingga penelitian penting dilakukan. Uraian diawali penjelasan kondisi yang makro atau luas ke arah yang lebih mikro atau sempit. Di bagian 1.2, rumusan masalah penelitian. Yaitu rumusan masalah penelitian merupakan masalah inilah yang akan dipecahkan atau dikaji melalui kegiatan penelitian, biasanya berupa pertanyaan yang akan dijawab dengan kegiatan penelitian tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rita Tari.
Bagian 1.3, batasan masalah penelitian, jika diperlukan. Apabila ruang lingkup penelitian demikian luas, sedangkan penulis hanya bermaksud untuk meneliti sebagian di antaranya, penulis dapat mengemukakan batasan penelitian yang diteliti, asumsi atau anggapan tertentu. Bagian 1.4, tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan mengenai sasaran akhir yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan dan harus sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh pada akhir penelitian. Bagian 1.5, manfaat penelitian. Manfaat penelitian menjelaskan implikasi yang bisa diperoleh apabila tujuan penelitian dapat dicapai. Bagian 1.6, sistematika penulisan. Memberikan tentang rancangan sistematika skripsi bagian awal, inti, dan akhir, sesuai standarisasi yang ditentukan lembaga sesuai pada buku panduan. Bab 2, tinjauan pustaka. Bagian 2.1, tinjauan teori. Landasan teori menekankan secara teoritis hubungan antara berbagai variabel yang terlibat dalam permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian. Pada umumnya, penulis menggunakan teori yang sudah ada, atau pendapat berbagai kalangan yang dipandang ahli dalam masalah tersebut. Penelitian terdahulu yang relevan. Dari kajian hasil penelitian terdahulu dapat ditemukan kesamaan atau perbedaan, kelemahan atau kebaikan, atau kekurangan atau keunggulan penelitian terdahulu. Bagian 2.3, formulasi hipotesis. Jika diperlukan, formulasi hipotesis dapat ditentukan dari inti pembahasan penelitian terdahulu dan landasan teori yang dipakai dalam penelitian atau model penelitian. Dari rumusan masalah penelitian yang kemudian dijabarkan secara teoretik, akhirnya penulis akan mengetahui dan dapat merumuskan hipotesis penelitian. Bab 3, metodologi penelitian. Bagian 3.1, jenis penelitian. Bagian 3.2, berisi tempat dan waktu jadwal penelitian. Penelitian-penelitian yang menggunakan data sekunder yang hanya diambil dari perpustakaan, internet, atau sumber-sumber lainnya yang lokasinya tidak tentu, tidak perlu menjelaskan tempat atau lokasi penelitian. Peneliti cukup menyebutkan sumber-sumber pengambilan datanya, misalkan perpustakaan, internet, dan sebagainya. Bagian 3.3, kerangka konsep. Bagian 3.3.1, desain atau rancangan penelitian. Bagian ini memperjelas inti dari bahasan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori yang dipakai dalam penelitian, termasuk kaitan antara variabel yang berpengaruh, agar pembaca akan lebih mudah memahami inti penelitian. Dari model ini dapat ditentukan formulasi hipotesis. Bagian 3.3.2, definisi operasional variabel penelitian. Definisi operasional variabel adalah istilah dari variabel penelitian yang harus mempunyai rujukan-rujukan empiris, dapat diukur, dihitung, atau dikumpulkan melalui nalar, dan dinyatakan dalam kriteria atau operasi yang dapat diuji secara khusus, serta memuat 1. Pengertian tentang variabel tertentu, yang kedua, keterkaitan dengan variabel lain, tergantung, bebas, dan mediator. Yang ketiga, indikator pengukuran variabel, dan yang terakhir, skala pengukuran variabel. 3.4, populasi dan sampel. Populasi adalah ruang lingkup atau besaran karakteristik dari seluruh subjek yang diteliti. Sedangkan sampel adalah besaran karakteristik tertentu dari sebagian populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasi. Pemilihan populasi atau sampel dalam penelitian didasarkan pada 4 kriteria. Pertama, tersedianya sumber daya yang ada seperti dana, waktu, atau tenaga. Yang kedua, sifat objek yang diteliti mudah rusak atau tidak. Yang ketiga, keseragaman atau keragaman bagian-bagian populasinya. Yang terakhir, ukuran populasi. Luas tidaknya ruang lingkup objek populasi penelitian yang dilakukannya. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan cara, pertama, cara non-probability sampling. Dipilih jika penulis tidak mengetahui secara rinci karakteristik dan atau jumlah anggota populasi penelitian. Jenis penelitian sampel. Pengambilan sampelnya adalah convenience atau incidental sampling, quota sampling, judgment sampling, dan snowball sampling. Yang kedua, cara probability sampling. Mengharuskan penulis mengetahui secara rincian individu dari anggota populasinya. Teknik pengambilan sampel yang dapat dipilih adalah random sampling, systematic sampling, stratified sampling, random sampling, cluster sampling, dan sequential sampling. Yang terakhir, penentuan jumlah sampel ditentukan dengan pertimbangan
Satu, secara teoritis, semakin banyak sampel yang diambil, semakin kecil kemungkinan kesalahan penelitian. Yang kedua, tingkat keseragaman atau keragaman populasi. Semakin seragam populasi, semakin sedikit sampel yang diambil, dan semakin beragam populasi, semakin banyak sampel yang diambil. Yang ketiga adalah perhitungan statistik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nia Dwi Julianti. 3.5. Metode pengumpulan data. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data eksternal dibagi menjadi 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak pertama seperti manajemen atau responden. 2. Data sekunder, data dari pihak kedua seperti hasil publikasi media atau penelitian lain, dan dibedakan menjadi data umum yang tidak bermanfaat secara langsung dalam analisis, dan data khusus merupakan informasi yang berhubungan dan digunakan secara langsung untuk analisis pemecahan masalah. Selanjutnya berdasarkan tipe dan sifatnya. Data kualitatif adalah informasi yang dinyatakan bukan berupa satuan angka dan berbentuk atribut, sifat atau kategori sehingga bersifat subjektif. Data kuantitatif berupa data angka, bisa dibedakan menjadi data diskrit atau bulat dan kontinu atau pemecahan atau interval. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik observasi, berarti melakukan pencatatan data melalui pengamatan secara langsung kepada subjek atau lingkungan studi. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek atau responden penelitian. Angket atau kuesioner dilaksanakan dengan mengajukan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Jika angket mempunyai bentuk jawaban atau tanggapan tertutup dan berskala interval, maka angket dan atau data angket bisa salah satu atau dua-duanya. Perlu dilakukan uji validitas dan realitas. 3.6. Metode analisis data. Analisis deskriptif, yaitu merinci dan menjelaskan secara panjang lebar dalam bentuk kalimat keterkaitan dari data penelitian. Analisis statistika, teknik statistika. Sebelum menggunakan teknik statistika, penulis harus menjelaskan proses perhitungan variabel-variabel penelitian yang didasarkan pada rumus atau metode tertentu. Setelah itu, teknik statistika digunakan untuk membuktikan hipotesis, maka perlu dibuat prosedur pengujian sebagai berikut. A. Merumuskan hipotesis formal menjadi hipotesis operasional, HO dan HA. B. Menetapkan taraf signifikansi A dan atau derajat kebebasan DF pengujian. C. Menentukan kriteria pengujian, diterima atau ditolaknya HO dan HA. D. Melakukan perhitungan atau nilai sesuai dengan pendekatan atau alat statistika yang digunakan. E. Mengambil kesimpulan sesuai dengan butir C dan butir D. Selanjutnya, bagian akhir terdapat daftar pustaka. Bagian ini memuat berbagai sumber atau bahan pustaka yang digunakan sebagai kutipan, referensi, atau data acuan dalam penelitian ini, dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Bahan bacaan harus relevan dengan topik karya tulis ilmiah. Yang kedua, bahan bacaan harus ada penerbit atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap publikasi bahan tersebut. Yang ketiga, jika bahan tidak dipublikasikan, bahan tersebut pribadi instansi dan terdapat naskah dokumentasi tersebut. Selanjutnya ada lampiran, memuat berbagai dokumen pendukung proses penelitian yang perlu dilampirkan untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai isi proposal yang tidak dapat
digunakan di dalam naskah proposal. Dan pada bagian ini, inti bisa dilanjutkan ke bab berikutnya sebagai berikut. Bab 4. Terdapat gambaran umum objek penelitian atau berisikan tentang gambaran atau profil dari objek penelitian. Bab 5. Hasil penelitian. Pada bab ini berisikan poin analisis data dan interpretasi data. Bab 6 penutup. Pada bab ini berisikan poin kesimpulan dan saran. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.